Rizky awal ya, komentarnya nih tentang wacana kenaikan BBM ya yang sudah diwacanakan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu, bahkan DPR juga sudah menyebut kenaikannya di kisaran 30-40%, tapi dengan syarat tadi ya tidak boleh di atas 10.000 ya, maksimal 10.000 ya. Ini kalau jadi naik apa yang akan terjadi? Silahkan, apakah nanti ada ya BBM naik Jokowi turun atau bagaimana ini? Silakan. Ya, para teman-teman buzzer dimanapun berada, waktunya Anda untuk berkomentar ria ya, karena biasanya Anda suka dengan hal-hal yang anti pemerintah, komennya pasti mendukung pemerintah ya. Pertama, apa yang diusulkan DPR tentang maksimal kenaikan 30% dari harga BBM, sebenarnya anggota DPR ini malu-malu ya. Jadi seakan-akan pro rakyat tapi sebenarnya malu gitu ya. Seakan-akan mereka tuh pro rakyat, tapi sebenarnya mereka tuh pendukung sejati pemerintah. Apa yang saya sebut, kenapa saya sebut sebagai pendukung sejati pemerintah? Karena dengan kenaikan 30% itu berarti naik 1% aja itu naik sebenarnya. Ya, anehnya kan gini ya, teman-teman buzzer ya, mohon untuk dicerna lah ya, dengan akal pikir yang sehat gitu. Di dalam RAPBN 2022 yang terbaru, itu kan diubah statusnya sampai 100 US dollar per barel harga minyak itu. Sementara harga minyak sekarang ya itu mengalami penurunan, paling pun 105 dolar per barel. Tapi kenapa harus ada kenaikan, upaya kenaikan, dan mengatakan bahwasanya subsidi sebesar 502 triliun ini membebani APBN? Pertanyaan yang saya ajukan kepada pemerintah, ya, 502 triliun ini adalah subsidi kepada rakyat sebenarnya. Entah itu pejabat, entah itu pengusaha, entah itu rakyat kecil itu menggunakan menggunakan BBM. 502 triliun. Artinya dana itu dikembalikan kepada rakyat sebenarnya. Tapi kenapa bahasanya itu membebani? Ya, kalau subsidi itu peruntukannya untuk rakyat. Oke lah, kalau seandainya 502 triliun ini gunakan di bidang yang lain, bidang apa? Apakah bidang-bidang yang diperuntukkan untuk korupsi lebih banyak lagi? Ya, kita tahulah ya. Kemarin misalnya dalam perkara ACT, ACT itu kan disorot karena pihak-pihak internalnya itu melakukan penyelewengan dana. Tapi kita lupa ada dana bansos di tahun 2021 yang oleh pihak BPK itu ada penyimpangan dana 3% dari total 120 triliun dana bansos. Kalau kita hitung-hitung 120 triliun dana bansos yang dikorupsi itu sampai angka 3% itu kan berarti ada sekitar 3,6 triliun, 3 triliun rupiah yang itu dibancak, disimpangkan oleh Kementerian Sosial. Kenapa tidak kita mengusut habis terkait dana itu? Itu yang harus dipikirkan. Yang kedua, kadangkala Mr. Presiden, ya, Pak Jokowi itu mengatakan bahwasanya harga kita itu lebih murah dibandingkan Singapura, dibandingkan Malaysia, dibandingkan apa gitu ya. Ya, dengan hitungan begitu. Permasalahannya ini perbandingan yang tidak apple to apple, ya. Oke, kalau dibandingkan dengan Singapura, pendapatan per kepala Singapura itu berbeda jauh dengan pendapatan per kepala Indonesia, per kapita ya. Karena kan di dalam sistem kapitalisme itu dihitung dengan pendapatan per kapita. Meskipun kita tahu orang kaya di Indonesia itu hartanya bisa berangka 1 juta dibandingkan 1 juta sampai 10 juta jumlah masyarakat Indonesia jumlah hartanya. Ya, artinya ya kapitalisme itu memelihara kesenjangan sosial yang begitu luar biasa. Lagi-lagi kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat, dibandingkan dengan Jerman, dibandingkan dengan Amerika, tentu harga BBM kita lebih murah gitu. Tapi kalau mau disamakan dengan mereka, maka samakan juga dalam biaya hidup masyarakatnya. Ya, biaya kehidupan, biaya gajinya, biaya upahnya. Kalau
biaya upah UMR-nya aja 3,5 juta masih megap-megap. Jangan deh untuk mencoba-coba menaikkan 1% saja anggaran pembiayaan BBM kita. Nah, terus biasanya itu yang jadi pertanyaan berikutnya, dari mana duitnya gitu ya? Ya, dari mana duitnya gitu ya? Ada yang gebrak-gebrak meja tuh. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Nah, perlu dipikirkan juga teman-teman kita. Memang harga BBM sedang tinggi-tingginya dan kebutuhan kita akan subsidi itu lebih sangat tinggi hari ini. Tapi pernahkah kita berpikir dan bertanya, kemana hasil keuntungan dari penjualan batu bara yang juga naik drastis? Harga batu bara lagi naik-naiknya nih. Pemerintah memproduksi lebih banyak. Itu keuntungannya kemana? Yang kedua, harga minyak sawit lagi naik-naiknya. Produksi minyak sawit kita nomor 1 di dunia, ya, termasuk yang tertinggi di dunia. Belum lagi pendapatan dari lainnya, dari panas bumi, dari nikel, dari timah, dari emas segala macam. Kenapa tidak kita manfaatkan itu sebagai bagian dari untuk menutupi kekurangan subsidi tadi? Ya, permasalahannya adalah kita mau terus terang nggak terkait berapa anggaran itu, apple to apple-nya. Sama ini gini teman-teman semuanya, pemerintah itu nggak mau jujur berapa yang sebenarnya ya, kok misalnya gini, oke lah Indonesia itu selama hanya bisa menggunakan atau memproduksi 800.000 barel, sementara kebutuhan itu 1,5 juta barel. Ya, artinya kalau 800.000 per barel itu berapa ongkos produksinya? Kemudian kalau kekurangannya 700 sampai 800.000 barel, berapa dibelinya? Dengan harga yang seperti apa? Apakah memang harga sesuai dengan pasaran atau booking waktu terlebih dahulu dengan mafia, kartel pemilik minyak dan gas ini? Ya, dan perlu diingat, ini harga minyak lagi turun-turunnya. Masa nekat naik sih? Ya. Ini apakah menjadi sesuatu yang wajar ketika harga minyak dunia lagi turun, kita naik? Ya, giliran turun banget kemarin, kenapa nggak turun juga? Tetap aja harganya itu. Itu yang jadi pemikiran kita gitu. Sempat harga minyak itu kan sempat di angka $20, $30. Sama kemarin itu kemana aja pemerintah gitu? Kenapa tidak menurunkan harga? Dan lagi-lagi Pertamina itu tidak mengungkapkan berapa harga ongkos produksi aslinya dari produksi minyak. Ya. Dan pemerintah juga kalau tadi Pak Jokowi di masa-masa awal-awal kampanye itu bilang akan membangun kilang minyak baru, akan memproduksi kilang minyak baru, kenapa tidak dilakukan gitu loh? Oh sudah, tapi kenapa tidak diseriuskan? Oh sudah serius. Apa buktinya gitu loh? Kenapa kita justru kalah start dari perusahaan perusahaan BUMN minyak tetangga kita seperti Petronas yang dia melakukan pembukaan lahan di berbagai wilayah di luar negeri untuk mengisi dan menambal sulam kekosongan atau kekurangan minyak di dalam negeri misalnya begitu. Ini kan perlu dipikirkan pula. Jadi selama ini kenapa kita cuma jual dan beli dari barang-barang dari pemerintah tuh dari luar? Apa memang ada piti-piti yang didapat gitu, uang yang didapat? Kebayang kalau misalnya 800.000 barel itu ya teman-teman semuanya, ada gerakan mafia yang memanfaatkan harga itu $1 saja per barel per hari misalnya, artinya akan ada keuntungan atau per bulan 800.000 barel, $800.000. Wow, itu angka yang bukan main-main, $800.000 itu. Ya, keuntungan yang bukan main-main itu ya. Itu untuk mendanai kampanye 2024 itu gede luar biasa itu. Ya kalau kebutuhannya itu 1,5 juta barel per hari misalnya, atau ya kalau nggak salah 1,5 juta barel per hari kebutuhan kita itu, kenapa tidak jujur saja lah, pemerintah itu ungkap saja ya, meskipun kita tahu badan migas itu pernah dibubarkan ya, BP Migas itu sempat dibubarkan, yang
bukan BP ya terkait dengan organisasi di atas Pertamina untuk kontrol minyak bumi kita gitu. Nah, artinya sekali lagi teman-teman semuanya, sahabat-sahabat bazar di mana berada, mbok mikir, mbok sadar lah ya. Kalau kita tuh dukung pemerintah, dukunglah dengan kewajaran, bukan karena cuan. Ya, dan pemerintah juga mbok mikir, uang APBN kita tuh jangan dipakai buat bayar buzzer lah gitu. Ya, kita itu bayar pajak dari segelas sebotol air mineral itu ternyata di sebagian dananya untuk bayar buzzer gitu loh. Dan cara yang paling hemat lagi adalah anggota DPR, presiden, pejabat-pejabat negara itu mengurangi anggaran kekayaan mereka, ya, dan juga meminta nasionalisme yang selama ini senantiasa ditulis ya, NKRI harga mati, Pancasila yes, NKRI harga mati, misal begitu. Tolonglah itu dipertanyakan kepada semua perusahaan-perusahaan besar, semua orang yang berada di 10 besar atau 20 besar orang terkaya di Indonesia. Kalau bentuk nasionalismenya itu ada, kenapa enggak mereka menggunakan 70% dana mereka itu untuk menghadirkan riset baru, memberikan harga minyak lebih murah segala macam. Kalau nasionalisme itu harga mati, ya. Kalau cuan harga mati ya silakan, ya. Tapi tambahnya kalau menurut saya setuju kalau Pak Jokowi mau menaikkan harga ya, harga ya, berkali-kali lipat silakan saja, setuju sekali, gitu ya. Biar rakyat cepat bertindak, gitu ya. Apa yang tindakan rakyat itu terjadi karena rakyat sudah tahu kemana arah pemerintahan itu sejatinya, bukan pro rakyat, tapi semata-mata pro cuan dan juga pro yang lain. Itu Mas Herudin.